Apa dia akan mengusirku jika aku masuk? Apa kau tulis, sialan? Mengapa kau terus menyebutkan namanya? Yes, rencanaku berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration, sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Part 23. Sudut Pandang Bella. Arthur marah pada aku. Ya, dari kejadian kemarin, Arthur menghindar dariku. Bahkan, pria tampan itu sampai tidur di ruang kerjanya agar tidak bertemu denganku. Menurutku, Arthur terlalu berlebihan. Oke, aku tahu kalau dia cemburu karena aku menyebut nama pria lain sambil senyum-senyum. Tapi, apa itu kesalahan besar? Tidak kan? Aku merasa ada yang tidak beres. Sudah beberapa bulan ini aku mengenal Arthur lebih dalam. Apalagi saat hubungan kita yang aku anggap sudah resmi. Arthur kalau marah palingan cuma beberapa jam saja. Dan setelah itu langsung datang pada aku dan mengatakan jika ia tidak mau berlama-lama jauh dariku. Dan sekarang Arthur marah sampai 1 hari. Aneh, apa Arthur memang marah? Atau ada yang menghasutnya? Aku pusing memikirkan pria itu. Bella, ujar Emily membuat aku menoleh lesu. Apa kau baik-baik saja? Tanya Emily. Bisa aku lihat wajahnya sangat khawatir saat menatapku. Aku memaksa untuk tersenyum. Tidak perlu khawatir, aku baik-baik saja kok. Ujarku membuat ia menghela napas lega. Sekarang di dalam kamar hanya ada aku dan Emily. Makanya Emily bersikap non-formal padaku. Aku berdiri dari kursi dan menghela napas. Aku memutuskan untuk mencari Arthur dan memperbaiki hubunganku dengannya. Kalau berlama-lama didiamkan begini, ternyata membuat aku rindu juga. Emily, temani aku mencari pria tampan yang ternyata suamiku itu yuk. Ujarku. Emily menganggukkan kepalanya. Baik, Bella. Aku berjalan menuju pintu keluar. Dan keluar dari ruangan saat Emily membuka pintu. Aku tersenyum saat melihat Jacob dan 2 pengawal. Mereka langsung menunduk hormat padaku. Salam yang mulia. Aku mengangguk pelan menerima salam mereka. Aku mau mencari raja. Apa kalian mau menemaniku? Tanyaku. Jacob dan 2 rekannya langsung mengangguk. Sudah tugas kami untuk mengikuti kemana Anda pergi yang mulia. Mereka berucap, membuat aku tersenyum tipis. Aku mulai melangkah dengan mereka yang berjalan di belakangku. Tujuanku sekarang adalah ruang kerjanya. Aku yakin pria penggila kerja itu ada di sana. Aku mulai berpikir, jika Arthur ada di masa depan seperti aku sebelumnya, apa ia akan menjadi CEO atau presiden? Mengingat ia adalah raja di zaman ini. Tapi tunggu, tiba-tiba aku teringat dengan wajah mantan bosku yang sangat mirip sekali dengan Arthur. Bahkan sifat mereka saja sama. Apa mantan bosku ini adalah reinkarnasi dari Arthur? Semoga saja tidak. Percayalah, jika pria kejam yang memecatku tanpa alasan itu adalah musuh abadiku. Dan aku harap semoga dia bukan reinkarnasi dari Arthur. Karena terlalu lama menghayalkan pria itu, aku tidak sadar jika sudah di depan ruangannya. Kok aku jadi takut ya? Padahal cuma ketuk terus masuk. Oh,
Ada apa dengan kakiku? Mengapa mereka menjadi beku di tempat? Aku menggaruk tengkukku dan menoleh pada Emily. Ada apa yang mulia? Tanya Emily membuat aku menyengir. Apa dia akan mengusirku jika aku masuk? Tanyaku pada mereka. Emily tersenyum. Yang mulia raja tidak mungkin mengusir Anda yang mulia, kata Emily yang diangguki Jacob dan dua pengawal lainnya. Aku menguatkan diriku dan kembali menoleh ke depan pintu. Aku mengulurkan tangan untuk membukanya. Namun tiba-tiba pintu besar itu sudah terbuka duluan dan menampilkan sosok malaikat tampan tak bersayap. Namun sayang, wajahnya sangat datar. Bahkan sekarang, malaikat itu tengah menatap tajam padaku, seperti ingin membunuhku. Oke, aku berlebihan. Mana mungkin suamiku mau membunuhku? Salam, Yang Mul. Sedang apa kau di sini? Ternyata pria ini masih ngambek, guys. Mari kita lihat sampai mana pria tampan ini akan mendiamiku. Aku menoleh ke belakang dan menatap Emily dan Jacob serta dua pengawal lainnya. Boleh kalian pergi sebentar? Aku ingin berbicara berdua dengan pria yang sedang merajuk ini, ujarku dan melihat Arthur dari ekor mataku. Bisa aku lihat dia sedang melototi diriku. Mereka mengangguk. Baik, Yang Mulia. Mereka menunduk dan pergi meninggalkan aku bersama makhluk titisan malaikat ini. Aku berdeham pelan dan tersenyum manis saat menatapnya. Tapi bukannya membalas senyumanku, pria itu malah semakin mendatarkan wajahnya sambil bersedekap dada. Apa kau masih marah padaku? Tanyaku menatap Arthur teduh. Arthur diam tidak membalas. Aku menghela napas panjang. Menghadapi pria yang sedang ngambek seperti ini harus ekstra sabar. Kok aku merasa seperti terbalik ya? Seharusnya cowok yang membujuk cewek, dan aku malah sebaliknya. Tapi tidak apa-apa. Kalau aku mementingkan egoku, yang ada hanya akan membuat hubunganku dengannya semakin renggang. Apa kau tidak mau berbicara denganku? Tanyaku lagi. Namun pria itu masih terus diam. Bahkan tidak ada bersuara sedikit pun. Atau bahkan sekedar menyuruhku untuk masuk. Menyebalkan sekali. Untung sayang. Aku tersenyum manis. Sangat manis. Mungkin yang melihatnya bisa langsung diabetes. Ya, kecuali pria di hadapanku ini, yang masih nyaman dengan wajah tripleksnya. Apa aku boleh masuk? Kakiku pegal sekali berdiri sedari tadi. Aku memasang wajah memelas. Aku sedang sibuk, kata Arthur dingin. Aku mendengus pelan. Kalau kakimu pegal, pergi ke kamar saja dan istirahat. Aku heran, berdiri begini saja kau langsung pegal. Tapi kalau bertemu dengan pria bernama Liam itu kau tidak apa-apa. Arthur mencibir dan menatapku datar. Tapi bisa aku lihat ada pancaran cemburu dari sorot matanya. Kau masih cemburu soal Liam? Aku sudah bilang jika dia temanku dan bukan selingkuhanku. Lagi dan lagi aku menjelaskan. Memang sih, kalau aku pernah ada hubungan dengan Liam karena ia mantan pacarku. Tapi itu dulu, dan sekarang tidak. Lagi pula, sekarang hatiku sudah terisi oleh pria titisan malaikat berwajah datar ini. Arthur berdecih. Mana mungkin aku cemburu? Elaknya membuat aku memutar bola mataku. Dan satu lagi, jangan menyebut nama pria sialan itu di hadapanku. Aku jijik mendengar namanya. Lanjutnya, hei, kau tidak sadar ya? Siapa yang menyebutkan namanya duluan? Oh, sabar Bella. Orang sabar dapat duit banyak. Canda duit banyak. Pergilah, aku sedang sibuk. Arthur mengusirku dan masuk kembali ke dalam. Ia hendak menutup pintu. Namun dengan gerakan cepat, aku ikut masuk ke dalam. Kalau tidak diselesaikan sekarang, yang ada semakin renggang. Mengapa kau masuk?
Apa kau tidak dengar jika aku sedang sibuk? Aku tersentak dengan suara Arthur yang bernada tinggi. Seketika nyaliku menciut, tapi aku berusaha untuk tetap bertahan. Aku mau meluruskan semuanya. Jika tidak, yang ada itu akan membuat hubungan kita semakin renggang. Cicitku. Arthur mengacak rambut frustasi dan langsung menutup pintu keras, membuat aku kembali tersentak. Astaga, apa Arthur semarah itu? Aku memaksakan bibirku untuk tetap tersenyum. Aku tidak boleh terlihat takut. Kalau aku takut, nanti bisa-bisa Arthur ngotot untuk menyuruhku pergi. Arthur berjalan kembali ke meja kerjanya dan kembali memfokuskan perhatiannya pada berkas negara, mengabaikan aku. Aku menggeram pelan, tiba-tiba jengkel dengan sifat kekanak-kanakan Arthur. Arthur, apa kau masih marah? Tidak tahu. Aku berdecak. Arthur masih fokus dengan dunianya sendiri dan mengabaikan aku. Seakan-akan jika aku tidak ada di sini. Aku menatapnya yang sedang melihat-lihat berkas negara. Apa pekerjaanmu sangat banyak? Mau ku bantu? Tawarku. Tidak perlu. Tolak Arthur tanpa melihat ke arahku. Aku belum menyerah. Aku mendekatinya dan berdiri di belakangnya dan memegang kedua pundaknya. Aku rasa kau sangat lelah. Jadi, aku akan memijitmu. Ujarku dan mulai memijit pundaknya. Arthur masih diam. Ia tak menolak dan membiarkan aku terus memijit pundaknya. Hening. Yang terdengar hanya suara kertas yang dibolak-balik oleh Arthur. Aku bingung mau berucap apa lagi. Sedangkan Arthur sedari tadi hanya diam. Aku berpikir, apa pria kalau marah sampai seperti ini? Arthur kalau marah tidak bermain tangan. Tapi ia akan diam dan jika sudah bersuara, pasti dengan bentakan. Arthur, sampai kapan kau mau marah padaku? Tanyaku yang masih memijit pundaknya. Arthur tidak menjawab, tapi bisa aku dengar jika ia menghela napas berat. Aku berkata jujur, jika aku dan Liam hanya berteman, tidak lebih. Aku memiringkan kepalaku untuk melihat wajahnya. Namun, ia menyadarinya dan langsung mengalihkan wajahnya. Aku mendengus sebal. Arthur, aku tidak mengkhianatimu. Percayalah jika aku hanya mencintaimu. Aku dan Liam hanya... Jangan menyebutkan namanya. Arthur berucap pelan namun sangat dingin. Aku memejamkan matanya. Tanganku yang sedang memijit pundaknya berhenti. Dan aku gantikan untuk memijit pelipisku sendiri. Tiba-tiba, aku merasa pusing menghadapi Arthur. Tapi, aku tidak menyerah. Aku harus menyelesaikan semua kesalahpahaman ini. Arthur, Liam cuma temanku, tidak lebih. Sialan, sudah kubilang, jangan menyebutkan namanya. Aku tersentak saat tiba-tiba Arthur menggebrak meja dan langsung berdiri membuatku termundur ke belakang karena terkejut. Arthur menatapku tajam, tangannya terangkat dan mencengkeram erat bahuku, membuat aku meringis pelan. Apa kau tidak dengar? Aku bilang, jangan menyebutkan namanya. Ujar Arthur pelan di depan wajahku. Aku menelan saliva susah payah. Aku menatap dalam iris biru laut milik Arthur. Cemburu, marah, takut, kecewa, khawatir dan rindu. Aku seperti melihat itu dari sorot matanya. Aku tersenyum dan menangkup wajahnya dengan sebelah tanganku. Maafkan aku hanya ingin meluruskan semuanya. Jika aku tidak pernah mengkhianatimu, aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Liam. Aku hanya... Apa kau tulis, sialan? Mengapa kau terus menyebutkan namanya? Arthur mengguncang bahuku, membuat aku kembali meringis. Mataku berkaca-kaca. Tindakan Arthur sudah kelewat batas. Aku menepis tangannya dan terkekeh pelan.
Maafkan aku. Aku langsung berlari keluar. Sempat aku dengar jika Arthur akan bersuara. Namun, ia tidak melanjutkannya. Dan itu membuat aku tambah kecewa. Aku membuka pintu dan mendapati Emily dan Jacob tengah menatapku khawatir. Apa mereka mendengar semuanya? Yang Mulia, apa kau baik-baik saja? Tanya Jacob padaku. Aku menggeleng pelan dan berusaha untuk tetap tersenyum. Ayo pergi. Ajakku berusaha menahan air mataku untuk tidak menetes. Aku melangkah pergi, meninggalkan ruangan Arthur diikuti Jacob dan Emily. Namun, sebelum terlalu jauh, aku bisa mendengar suara bantingan benda di dalam ruangan Arthur. Entah apa yang dilakukan pria itu. Salam Yang Mulia Ratu. Aku tersentak dengan kehadiran Azura dan dua dayangnya yang muncul tiba-tiba. Aku tersenyum tipis setelah mengatasi keterkejutanku. Yang Mulia, apa kau baik-baik saja? Mengapa matamu terlihat berkaca-kaca? Tanya Azura membuat aku kembali menggeleng. Aku baik-baik saja, kau tenang saja. Aku bersyukur dikelilingi orang yang perhatian padaku. Tapi aku melihat jika kau tidak baik-baik saja. Bagaimana jika kita ke taman untuk mencari udara segar, agar kau bisa lebih tenang lagi? Tawar Azura membuat aku berpikir sejenak. Boleh juga. Jawabku membuat Azura tersenyum. Saran Azura bagus juga. Sepertinya aku memang butuh udara segar sekarang. Aku dan mereka kembali melangkah menuju taman. Pengawal hanya ada Jacob sendiri. Entah kemana dua orang pengawal yang tadi. Yes, rencanaku berjalan lancar. Aku menghentikan langkahku saat mendengar suara gumaman seseorang, tapi tidak terlalu jelas. Mereka ikut berhenti saat melihatku. Aku menoleh ke belakang dan menatap Emily, Azura, dan para dayang lainnya. Ada apa Yang Mulia? Tanya Emily. Aku mengangkat sebelah alisku dan menggeleng. Tidak apa-apa. Jawabku sambil menatap ke depan dan kembali melangkah. Mungkin hanya halusinasiku saja. Karena banyak pikiran, jadi aku bisa mendengar suara aneh. Tapi kok kayak nyata ya? Dan suaranya tadi seperti suara perempuan. Hanya saja kurang jelas itu suara siapa. Cukup sekian part kali ini. KC akan kembali dengan part selanjutnya.